Selamat malam saudara. Setiap memasuki musim pemilu kita kerap disuguhi pertikaian politik yang penuh intrik. Tak jarang perdebatan panas dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas dan mendulang popularitas. Dan terkadang pertikaian ini terjadi dan tidak pernah selesai bahkan setelah pemilu telah usai. Akankah budaya politik santun yang kita idamkan hanya akan menjadi angan-angan? Malam ini di Dialog Indonesia Bicara bersama saya Yogi Satria, kita membahasnya bersama 3 narasumber yang sudah hadir di Studio 4 TVRI. Yang pertama adalah Wasekjen DPP Partai Demokrat Siti Nur Azizah. Selamat malam, Bu Azizah. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir, Waalaikumsalam. Dan juga sudah bergabung bersama kami pakar strategi komunikasi politik Agit Atriantio. Pak Agit, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Terima. Dan juga sudah hadir di Studio 4 Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman. Selamat malam, Pak Arif. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan sebelum kita memulai dialog untuk malam hari ini, kami punya sebuah tayangan untuk Anda. Masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak Lanjutan tahun 2020 dimulai hari ini. Komisi Pemilihan Umum memberikan kesempatan pendaftaran selama 3 hari hingga tanggal 6 September 2020. Aturan mengenai pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada 2020 diatur di Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 49 PKPU Nomor 6, mengamanatkan bahwa tata cara penyerahan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon dilakukan dengan melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 untuk kegiatan penyampaian berkas. Partai politik yang mendaftarkan bakal calon atau paslon perseorangan yang akan mendaftarkan diri wajib berkoordinasi dengan KPU daerah untuk menyampaikan waktu pendaftaran. Pendaftaran bakal pasangan calon hanya dihadiri oleh bakal pasangan calon serta ketua dan sekretaris partai atau gabungan partai politik pengusul. Bakal paslon juga harus melakukan tes PCR COVID-19 sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif untuk bisa hadir ketika mendaftar ke KPU. Bakal paslon atau salah satu calon yang dinyatakan terinfeksi COVID-19 tidak diperkenankan hadir pada saat pendaftaran. KPU juga menuangkan data ketidakhadiran ke dalam berita acara dan tahapan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan pasangan calon pada tanggal 4 hingga 11 September 2020. Jika calon telah dinyatakan bebas COVID-19, maka mereka bisa menjalani pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, jika dinyatakan positif COVID-19, maka pemeriksaan kesehatan ditunda. Dan jika proses pemeriksaan kesehatan calon ditunda, maka akan ada potensi jadwal penetapannya sebagai calon dan pengundian nomor urut akan ikut diundur. Dan berikut kami akan hadirkan grafis tahapan, jadwal, dan juga program pilkada yang disusun KPU berdasarkan protokol kesehatan. Politik santun antar paslon itulah yang akan kita bahas untuk malam hari ini. Sebelum saya ke Pak Agit dan ke Pak Arif, saya ingin ke Bu Azizah terlebih dahulu. Selamat malam Bu Azizah. Kita berbicara mengenai politik santun. Tentu kita berkaca pada pemilu yang sudah kita jalani baik tingkat nasional ataupun di daerah. Kita melihat saat ini banyak kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian menggiring opini publik dan membentuk sebuah pola pikir yang terkotak-kotak di masyarakat yang kemudian menimbulkan perpecahan begitu ya. Berkaca pada pemilu sebelumnya di Pilpres ataupun pemilihan anggota parlemen, apa yang perlu kita hadapi saat ini dalam Pilkada Serentak 2020 mengenai politik santun ini, Bu?
Saya melihat bahwa ini kan sebuah pesta demokrasi, di mana semua ikut berpartisipasi ya di dalam proses demokrasi itu. Tentu yang harus kita siapkan bahwa seluruh elemen masyarakat itu melihat pilkada serentak tahun 2020 ini adalah sebuah pesta demokrasi yang riang gembira, nah, gitu. Jadi masyarakat tidak boleh melihat ini sebagai sebuah peperangan, ya. Ini sebuah kontestasi, bukan konfrontasi. Nah ini yang harus sebuah selebrasi juga ya. Iya betul, selebrasi. Jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang menyenangkan untuk kita karena di situ kita bisa menuangkan harapan-harapan baru ya, harapan masyarakat untuk bisa ke depan dipilih ya, tercipta satu pemimpin yang baru, yang visioner ya, yang bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik ya, kehidupan atau tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ya, itu yang harus kita letakkan ya, proses demokrasi itu sebagai sesuatu yang nyaman, yang menyenangkan, yang damai ya. Sehingga semua melihatnya bukan sebagai sebuah peperangan ya. Ini sebagai ajang menuangkan gagasan-gagasan, gagasan-gagasan agar wilayah ini menjadi lebih baik, pemerintahan menjadi lebih pro rakyat, ya. Nah, itu yang harusnya ditumbuhkan di situ di proses demokrasi pada Pilkada Serentak 2020 ini. Jadi perang dalam artian perang ide dan gagasan untuk bisa membangun sebuah daerah, baik itu daerah provinsi ataupun nasional, begitu ya. Saya ke Pak Agit terlebih dahulu. Pak Agit, kita melihat saat ini kan setelah kontestasi selesai, begitu ya, banyak kemudian masyarakat yang masih terkotak-kotak, padahal di level pemimpin sendiri sudah lebur sebetulnya. Apa yang menjadi legacy ini, apakah sebuah hal buruk bagi demokrasi kita atau seperti apa pandangan Anda? Kalau menurut saya ini sebuah pembelajaran ya, ya belajar. Namanya belajar itu bisa salah, bisa benar. Tapi intinya adalah kalau kita lihat masyarakat itu sebenarnya seperti kertas putih. Jadi tergantung bagaimana biasanya para konsultannya. Nah, kalau konsultannya benar, apakah orang sekitarnya benar, pendukungnya benar, gitu. Nah, ketika konsultasi itu berjalan, ketika kompetisi itu berjalan, kan nggak ada orang yang mau kalah. Nah, yang serunya di era sosial media sekarang ini, di mana masyarakat bisa one on one, tidak lagi one on people gitu. Nah, itu mereka saling ngobrol nih. Sehingga kalau interaksinya di media sosial ya? sebenarnya lebih tidak terkontrol. Hanya saja sebenarnya yang bisa mengendalikan adalah konsultannya ini mau dibawa kemana, kita mau bicara apa, itu yang harus diajak. Kalau masyarakatnya begitu one on one, ngobrol sana sini, namanya ngobrol di warung kopi, sekarang dulu di warung kopi, sekarang di warung sosial media gitu. Nah itu mereka menjadi bola liar. Gitu. Nah, itu dan masyarakat kita dengan teknologi yang semakin berkembang di 2004, 2009, kemudian sampai 2019 banyak sekali perubahan yang terjadi, begitu ya Pak Agit. Di era sosial media, apakah masyarakat kita dalam pandangan Anda sudah cukup mature, sudah cukup dewasa untuk bisa berpolitik melalui media sosial ini? Sebenarnya balik lagi sih, kembali kepada kitanya atau umpamanya kalau di calon tuh dengan konsultannya, bicaranya. Kan kadang-kadang gini, kalau umpamanya di para calon ini, begitu dia melihat ini menguntungkan, mereka diam aja. Gitu. Umpamanya yang paling gampang gini, tiba-tiba satu masyarakat menemukan satu yang jelek lah, ini anggapannya bisa menurunkan kepopuleran. Nah, kadang calon yang di sini juga membiarkan aja. Kan selalu bilang itu kan bukan kita, itu masyarakat. Nah ini kalau kita biarkan memang akan menjadi begitu, menjadi bola liar. Jadi ada 5 hal yang kita perlu, kenapa orang memilih gitu. Satu itu ada yang melihat political value-nya. Secara politik saya
sama nggak gitu. Yang kedua itu dia organization value. Kalau organization value ini kayak umpamanya Mas Arief nih salah satu yang punya organization value. Ya. Jadi secara organisasi sesuai, kira lebih gitu ya Mas ya. Jadi punya gagasan di organisasi. Kemudian personal value. Personal value itu calon ini sesuai nggak dengan apa yang saya atau kenal nggak. Makanya seringkali kalau lebih baik paslon bisa datang ke masing-masing sehingga perasaannya kenal personal gitu. Yang keempat itu policy value. Policy itu janjinya apa? Kalau sudah nanti dia memimpin, policy macam apa yang bisa memberikan harapan pada kita gitu. Yang terakhir yang sering kali kita bermain dan ini lumayan bahaya itu ideological value. Ini yang sering diputarbalikan dan kemudian menjadi bom waktu juga atau bumerang juga bagi masyarakat ya. Once kita masuk ideologi itu tidak bisa dikendalikan menurut saya ya. Kalau ideologi itu udah bicaranya apa namanya belief, kepercayaan masing-masing orang, masing-masing orang dan itu sulit gitu. Nah sekarang ini ada yang menggunakan itu, ada yang tidak sengaja menggunakan itu. Gitu. Oke. Nanti saya akan ke Pak Arief, apa peran yang dimainkan oleh Pemuda Pancasila selama ini dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam setiap tahapan pemilu, dan ke Bu Azizah nanti kabarnya saat ini juga akan berjuang di Tangerang Selatan begitu ya. Kita akan kulik-kulik lagi apa sebetulnya misi yang beliau bawa. Namun kami akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali di Dialog Indonesia Bicara, kita masih membahas mengenai politik santun antar paslon. Saatnya saya bertanya ke Pemuda Pancasila, begitu ya, Pak Arief. 2019, 14, 2009, 2004 kita menghadapi pemilu yang cukup besar secara skala nasional, begitu ya. Dalam menjaga keutuhan NKRI tentu kita butuh pemuda-pemuda yang tangguh, yang tidak mudah terprovokasi, yang menjaga suasana tetap kondusif. Apa peran selama ini yang dimainkan oleh Pemuda Pancasila untuk bisa menjaga situasi ini tetap kondusif begitu, Pak? Kalau masalah peran saya pikir jelas ya. Kalau bicara semboyan Pemuda Pancasila, pasti kalau Pemuda Pancasila teriak Pancasila selalu teriak abadi. Intinya bagaimana kita menjaga NKRI. Tapi kalau kita kembali kepada tema kita tentang politik santun, sebenarnya ini adalah sebuah realitas yang memang harus terjadi. Karena kalau bicara Indonesia, kita punya akar budaya yang luar biasa. Berangkat dari etika, ya kan, dari budaya dan nilai-nilai luhur para pendahulu kita, ini sangat luar biasa sekali kalau Indonesia ini. Cuma memang kadang-kadang kreativitas para paslon suka berlebih. Nah, ini yang jadi masalah. Problemnya di situ. Nah, kalau kita Pemuda Pancasila jelas kami akan selalu menjaga NKRI. Kenapa? Kader-kader kita ini banyak sekali. Di tahun ini saja 2020 kalau dari calon-calon wali kota dan bupati ini sangat banyak sekali di Kalimantan, di Sumatera. Yang gubernur teridentifikasi yang memang pengurus kita nih, anggota kita itu ada 2. Ada di Jambi, ada di Sulawesi Tengah. Ini memang kader-kader kita yang maju. Nah, Pemuda Pancasila selalu melihat bagaimana kita bisa meredam konflik-konflik yang terjadi. Kenapa? Karena memang kalau menurut saya ke depan kita berharap para paslon ini juga harus mengedepankan etika. Jangan ada lagi politik sara misalkan. Buat kami itu kalau di Pemuda Pancasila masalah sara itu udah nggak laku lagi gitu loh. Tapi kan kadang-kadang ini yang suka dimainkan oleh para paslon gitu loh. Jadi ke depan itu juga kami berharap supaya para paslon juga tidak memprovokasi masa-masanya untuk melakukan hal-hal yang menurut saya harus dihindarkan. Misalkan
politik caci maki, politik yang menjelek-jelekan gitu loh. Nah ini harus memang tadi seperti Bu Aziza bilang, para paslon harus lebih kreatif dan inovatif ya. Apalagi tadi Bung Agit juga bilang masalah medsos. Nah ini kadang-kadang medsos ini juga menjadi sebuah problem di kita. Karena kenapa? Ini di luar kontrol kadang-kadang gitu loh. Bahkan kadang-kadang paslon sendiri tidak mengetahui gitu loh. Ada yang memainkan itu. Nah, ini karena sebegitu gampangnya membuat sebuah akun media sosial, membuat sebuah isu dan melemparnya dan viral begitu. Dan viral begitu. Nah, makanya menurut saya para paslon pun harus memberikan pendidikan politik kepada masanya ke depan supaya apa yang ingin dicapai tadi yang Bu Iza bilang bahwa seorang paslon itu ke depan harus bisa merubah, misalkan birokrasi yang baik dan benar, mensejahterakan masyarakatnya itu bisa tercapai. Nah, kalau pertarungan ini diawali dengan niat tidak baik, pasti hasilnya tidak baik. Nah, sekarang ya kami berharap sebagai sebuah organisasi yang ada di Indonesia ya kepada para paslon untuk berniat baik dalam melakukan konsultasi yang akan dilaksanakan ini, terutama pemilu 2020. Dan kita yakin kader pemuda Pancasila yang saat ini bertarung di pilkada memiliki sifat-sifat baik itu yang tadi disebutkan. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Harus menurut saya. Baik. Gitu. Bu Aziza, kita bicara Tangerang Selatan. Tangsel ini kan terkenal dengan masyarakat yang religius ya. Apa yang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat Tangsel? Koalisi partai yang nasionalis, religius, atau seperti apa sebetulnya, Bu? Kalau lihat kota Tangerang Selatan memang agak unik ya. Mayoritas ya Muslim, tapi juga ada agama-agama yang lain. Cukup ada keragaman di situ. Dan masyarakatnya juga urban. Yang paling penting saya sepakat tadi bahwa proses pilkada ini harus betul-betul mengedepankan nilai-nilai etik moral ya. Konteksnya tadi santun ya, bahwa kita nanti berpolitiknya secara santun, secara lebih bermartabat ya. Karena kalau kita melihat definisi santun itu sendiri kan bahwa prinsipnya kita memanusiakan manusia, kita tidak boleh menjelekkan satu dengan yang lain. Karena masyarakat di kota Tangerang Selatan sebetulnya masyarakat yang cerdas, cukup well educated ya. Karena IPM-nya juga tertinggi loh Mas Arief di kota Tangerang Selatan itu. Bisa dibilang itu industri pendidikan ya, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang kelasnya tidak hanya lokal ya tapi juga internasional. Jadi saya melihat bahwa persoalan yang paling mendasar ini adalah pendidikan politik bagi masyarakat dan juga partai-partai politik. Bahwa bagaimana proses pilkada ini betul-betul tadi saya sampaikan harus mengedepankan nilai-nilai etik moral ya. Begitu juga di dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan itu. Tentu harus memperhatikan ya bahwa paslon lain itu juga sama dengan kita dan harus kita perlakukan sebagaimana manusia ya, sehingga proses komunikasinya juga tentu komunikasi yang betul-betul bermartabat, elegan ya di dalam mengkomunikasikan. Dan malam ini masyarakat Indonesia menyaksikan Bu Aziza punya komitmen juga ya untuk bisa menjaga politik santun ini di Pilkada 2020. Bahkan kebetulan saya koalisinya nih bukan cuma koalisi keumatan dalam konteks yang partai-partai yang Islam, tapi juga nasionalis religius ya. Jadi koalisinya koalisi keumatan dan kebangsaan. Nah ini komposisi yang pas begitu komposisi yang untuk pas. bisa Jadi koalisi rakyat lah Mas Arief yang saya punya ini ya. Jadi tadi, tentu nilai-nilai persatuan ya, kita menjaga NKRI itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kami di dalam berpolitik. Jadi ini komposisi yang pas untuk bisa memimpin sebuah daerah yang tadi dikatakan plural. Artinya banyak tidak hanya satu agama, ras ataupun apapun di Tangsel, tapi banyak yang harus diayomi begitu ya. Betul, dan harus tercipta sebuah harmoni di situ di dalam proses pendidikan politiknya, bahwa ini memang ada keragaman, harmoninya harus betul-betul terwujud di kota saya tertarik Tangsel. tadi Bu Aziza mengatakan bahwa tingkat pendidikan di Tangsel ini kan cukup tinggi, IPM tertinggi di Indonesia. Apakah dengan masyarakat yang sudah well educated itu juga masyarakat yang peduli akan politik, atau jangan-jangan orang Tangsel ini abai tentang politik begitu, Bu? Saya sih melihat kota Tangerang Selatan ini persoalannya bahwa masih ada PR di sana yang bisa ada dampak positif, ada negatifnya ya.
proses pembangunan infrastrukturnya cukup begitu masif ya? Masif ya, yang dilakukan oleh para pengembang. Tapi ada dampak negatifnya, tumbuh kesenjangan yang cukup jauh di Kota Tangerang Selatan, sehingga ada sebagian masyarakat yang kemudian apatis gitu. Apakah ada harapan baru yang akan membawa tangsel gitu ya, bahwa pembangunannya itu bisa dirasa oleh masyarakat yang lain yang ada di tidak hanya di BSD lah ya, tidak hanya di Alam Sutra. Katanya di sini Alam Sutra sebelahnya sedikit minggir itu udah Alam Susah katanya. Alam Susah. Dan tercipta itu sudah ada di masyarakat begitu ya? Iya. Oleh karena itu yang paling penting kita memberikan harapan baru kepada masyarakat yang notabene apatis ya. Kadang-kadang hanya numpang tidur saja gitu ya di Kota Tangerang Selatan. Terus untuk menarik mereka yang apatis gimana caranya? Nah itu dia. Agar kembali peduli dengan Kami negara. menawarkan, tadi saya sampaikan bahwa pilkada ini kan sebenarnya ajang kita ya, kontestasi gagasan. Bagaimana kita menawarkan sebuah perubahan, harapan baru bagi masyarakat. Jangan sampai pembangunan fisik saja yang masif, namun non-fisiknya, pembangunan masyarakatnya begitu ya, sumber daya manusianya tidak masif juga begitu. Bahwa pembangunan di Kota Tangerang Selatan ya tidak melulu harus infrastruktur, tetapi juga human capitalnya dibangun. Kalau tagline yang kemudian kita tawarkan kepada masyarakat adalah konsep permata. Apa itu? Ya, pemerataan kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat Tangsel. Siap, permata. Ya kebetulan saya perempuan ya, jadi saya tawarkan permata itu supaya terus bersinar. Betul, permata identik dengan perempuan. Tentu dengan cara kepemimpinan perempuan yang mengutamakan hati dan juga pikiran begitu ya, betul, harus selaras gitu. Baik, saya ke Pak Agit. Menarik tadi kita bicara mengenai media sosial. Kalau kita menilai seseorang secara fisik, kita berbicara langsung, tentu kita punya penilaian pandangan atau mungkin indikator penilaian seseorang ini baik atau buruk. Tapi kalau di media sosial tentu agak susah Pak, karena begitu banyak, begitu luas dunianya begitu ya, dan masyarakatnya pun berbeda-beda, tidak penuh dengan tanggung jawab. Apakah masyarakat medsos ini punya karakter sendiri dalam menanggapi setiap isu politik begitu dalam pandangan Anda? Sebenarnya begini ya, kalau umpamanya kita bicara di kondisi seperti kampanye kayak gitu. Ini kerjanya konsultan-konsultan ini. Para paslon ya. Jadi pekerjaan konsultan biasanya menyampaikan, nanti bicaranya begini Bu. Yang disampaikan hal baik harusnya ya, bukan hal buruk. Nah, tapi di konsultan ini juga sudah menghitung. Gitu. Kan seringkali, atau sekarang inilah yang dibilang influencer itu buzzer gitu. Padahal tidak seperti itu. Influencer itu adalah kita sebenarnya. Setiap orang itu adalah influencer. Kita punya teman 10, kita menginfluence 10 teman kita. Dia punya teman lagi 20, itu menginfluence. Jadi biasanya kalau yang dibilang ini influencer, ini buzzer, nggak ada hubungannya. Yang ada adalah bagaimana kita menggerakkan. Jadi para konsultan itu biasanya ini gitu. Gimana ya caranya menggerakkan opini itu? Ada berapa orang ya? Kan intinya gini di masyarakat, siapa yang ngomongin paling banyak, oh itu mungkin yang benar. Jadi memang para konsultan itu akan mencoba berlomba-lomba memperbanyak pembicaraan itu di masyarakat. Dan cara-cara berpolitik ini oleh para paslon kemudian dilakukan oleh para konsultan, termasuk di media sosial juga. Betul. Dan para paslon dapat bisikan-bisikan juga dari para konsultan berarti begitu. Nah, sayangnya kan kalau umpamanya kita bicara ketika sudah masuk ke ranah masyarakat, karena di sosial media itu adalah milik individu yang tidak bisa terkendalikan. Kita balik lagi tadi, ada political value, ada organization value, ada policy value, yang paling ngeri tadi ada kalau kita masuk ideological value. Nah, kalau organization tuh intinya kayak ini nah, Mas Arief ya, kalau umpamanya jiwa kepemimpinan begitu ya, iya, ada. Begitu bicara pemuda Pancasila, ya apapun untuk pemuda Pancasila gitu. Kalau umpamanya Ibu ini punya relawan, maka semua relawannya akan menunjang. Itu ada positif, ada negatif. Yang bisa mengembalikan positif atau kembali satu siapa? Pemimpin ya? Pemimpin. Jadi pemimpin memang harus mengingatkan, udah jangan.
Tapi kalau pokoknya kayak konsultan itu kan sudah dibayar, wajib memenangkan. Ya. Gitu. Ada beban tersendiri begitu? Ada beban tersendiri. Jadi kadang-kadang konsultan kalau pas lagi agak miring-miring sedikit, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting untungin kita nih, lihat nih. Gitu. Aduh, gitu. Jangan sampai hal buruk kemudian yang dikelola dan dibuat sebegitu viral sehingga kemudian masyarakat salah informasi dan salah interpretasi ya. Betul. Oke, Pak Arief, menarik tadi kita lihat bahwa media sosial ini kan saat ini dunianya nggak terbatas ya, luas sekali begitu ya. Bahkan satu orang punya beberapa akun, itu contohnya. Bagaimana tantangan ini dilihat sebagai sebuah sisi negatifnya, sisi positifnya ini peluang, tapi juga tantangan untuk bisa dimenangkan begitu. Karena kan ini membentuk opini media sosial ini. Ya, memang dalam era keterbukaan ini media sosial menjadi penting. Ya. Makanya kan tergantung dari siapanya. Kalau yang pakai itu orang jahat, ya menjadi jahat dia. Kalau yang pakai orang baik, menjadi baik dia. Ya. Ini kan alat, tools, ya kan. Nah, menurut saya sebenarnya ini kan kembali kepada nanti bagaimana para paslon juga memberikan semacam alur-alur permainan yang memang ini harus juga kembali kepada etika dan moral etiknya harus ada gitu loh. Karena sebenarnya gini, kalau kita bicara masyarakat Indonesia atau masyarakat yang ada, tadi seperti Mas Agit bilang, ini kayak kertas putih, tergantung mau dibikin biru, mau dibikin merah, mau dibikin hitam, ya tergantung siapa yang memainkan perannya gitu loh. Makanya kalau kami ya berharap agar paslon-paslon ini memulai dengan hati yang tadi kami sampaikan. Dengan hal baik juga dengan oleh hal para konsultan begitu mereka. Betul. Ya memang tidak bisa dipungkiri dalam sebuah pertarungan kan pasti segala cara dimainkan lah gitu loh. Segala cara akan dipakai. Tapi kan juga kita harus bisa melihat bahwa korbannya itu adalah masyarakat. Masanya misalkan. Kalau misalkan siapa mencalonkan kan yang rusak kan tetap masyarakatnya. Ini kan terlihat dari kemarin pertarungan, ya mohon maaf tadi pilpres lah. Karena ada sampai sekarang nih kalau menurut masyarakat ya itu kalau akhirnya terlalu serius sampai ke hati, kalau udah ke hati ini susah gitu. Saudara dengan saudara bertengkar, teman dengan teman bertengkar, guru dengan murid pun bertengkar. Loh, suami istri bisa berantem. Suami istri pun bertengkar. Gitu. Nah ini menurut saya, makanya para paslon juga harus memberikan pendidikan politik bahwa proses pesta demokrasi ini adalah sebuah sarana transformasi ide gagasan yang bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat menjadi cerdas, bukan membodohi. Nah kadang-kadang problem dari para paslon ini pada saat punya keinginan menang, tidak melihat lagi realitas gitu loh. Nah ini yang bahaya menurut saya. Baik, nanti kita akan bicara apa sebetulnya potensi konflik politik yang akan kita hadapi dalam Pilkada 2020 ini. Terlebih tadi Pak Agit mengatakan di poin kelima ada ideologi value yang rentan kemudian disalahgunakan, disalahartikan oleh para masyarakat dan juga para calon yang kemudian memberikan pemahaman bagi masyarakat begitu ya. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jelang Pilkada 2020 ada sejumlah potensi konflik yang perlu kita waspadai dan berikut kami akan hadirkan sebuah informasi mengenai sejumlah potensi konflik yang bisa saja terjadi pada Pilkada 2020. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat mengkaji potensi rawan konflik untuk gelaran Pilkada 2020. Setidaknya terdapat 6 potensi kerawanan konflik yang dikaji. Yang pertama, apakah kualitas penyelenggara pemilu di daerah itu relatif netral dan profesional? Kalau netral dan profesional, maka penyelenggaraan pilkada akan berjalan baik. Kemudian terkait kejujuran dari kontestan politik, partai politik, dan tingkat demokrasi di suatu daerah. Ya, kemudian yang ketiga juga anggaran dari pemerintah daerah. Pemda yang netral, anggaran diberikan dengan dinegosiasikan dan tidak memanfaatkan fasilitas untuk pemenangannya tertentu. Kalaupun Pemda sudah mengarahkan ke pasangan tertentu, maka akan berpotensi konflik.
Yang keempat juga ada berkaitan dengan masalah netralitas aparat keamanan hukum dan cara menangani masalah yang terjadi, kemudian berkaitan dengan tersebarnya berita bohong atau hoaks di media sosial dan masalah politik identitas yang dinilai masih akan terus berlangsung. Dan menurut Mendagri, peran dari masyarakat hingga ormas sangat penting dalam menjaga kerukunan warga saat proses pilkada serentak nanti kita jalani. Baik, bicara mengenai potensi konflik, saya ke Pak Agit terlebih dahulu karena beliau adalah pakar strategi. Biasanya konflik ini terjadi karena ada strategi yang salah, begitu ya Pak Agit ya. Bicara mengenai potensi konflik, apa sebetulnya potensi-potensi yang disebutkan oleh Pak Mendagri ini sesuatu yang nyata kita hadapi saat ini? Kalau kita melihat potensi, kalau saya melihat di berita ya terakhir-terakhir ini, sebenarnya mungkin saya melihat ini akan lebih nggak terlalu konfliknya nggak terlalu tinggi. Mungkin di beberapa daerah iya, karena kita lihat koalisi partai-partainya tidak seperti koalisi partai yang di Pilpres umpamanya. Jadi ini cukup beragam, jadi ini cukup menarik. Artinya sebenarnya kalau bisa dibilang sih kita udah lupa yang kemarin, karena kita sekarang nyari satu hal yang baru. Jadi ada partai yang kemarin berseberangan, sekarang dia malah menyatu gitu. Jadi ini menarik gitu. Nah, tapi kita kalau umpamanya ditanya yang salah siapa gitu ya. Umpamanya potensinya bagaimana gitu. Kalau saya melihat gini, sejauh konsultan politiknya itu tidak menyarankan kepada paslonnya untuk melakukan menang dengan segala cara, dan sejauh paslonnya itu begitu ada yang agak belok ke kiri atau ke kanan sedikit itu bisa meluruskan, itu lumayan meredam. Gitu. Kalau kita lihat dari yang lalu-lalu juga begitu. Jadi kalau Pilpres tuh ketika ada yang masyarakatnya mulai keras, yang calonnya bilang udah ini kan selalu bilang gitu, ini pesta demokrasi, ini bukan perang, itu lumayan meredam gitu. Nah yang paling ngeri sebenarnya adalah ketika kita tidak bisa atau masuk ke dalam yang ideologi value. Ideologi itu kalau umpamanya kita bicara agama, perbedaan agama itu kita nggak bisa, itu luar biasa bahaya gitu. Karena apa yang disampaikan di dalam agama pasti bilang agama saya paling benar. Yang satu lagi bilang agama saya paling benar. Sebenarnya itu tugas siapa? Tugas kalau umpamanya salah satunya adalah pemuka-pemuka agama untuk menyampaikan bahwa urusan ideologi agama itu urusan dia atau kita. Sesuatu yang sudah final tidak perlu lagi diperdebatkan karena sudah berurusan dengan Tuhan begitu Tuhan. Ya? Gitu. Ketika kita berhubungan dengan manusia, ini kan sebenarnya kalau di agama ada aturannya juga gitu. Nah itu yang juga harus diingatkan. Tapi kadang-kadang kan digoreng sedikit kiri, goreng sana gitu. Nah itu yang berbahaya. Saat ini kan kita melihat di tengah pandemi COVID-19 tentu cara-cara berkampanye akan berbeda juga. Metode kampanyenya akan berbeda karena biasanya kita mengumpulkan masyarakat di sebuah tempat yang besar, luas, mengarahkan massa yang banyak begitu ya. Kali ini tentu dengan segala pembatasan akan ada strategi-strategi lain yang perlu diterapkan. Apa yang perlu menjadi catatan bagi para calon kepala daerah untuk bisa meraup suara sebanyak mungkin, tapi dengan cara kampanye yang tetap menerapkan protokol kesehatan gitu Mas? Ini kalau saya ya, kalau saya ceritanya saya jadi konsultan. Kalau saya jadi jadi cocok ya. Kalau jadi gini, kalau kita saya sebenarnya juga pengen tahu nih, kita harus melakukan apa dengan situasi seperti ini. Manggil dangdutan nggak boleh, ya kan? Ngumpulin orang nggak boleh. Susah jaga jarak kalau dangdutan ya, Pak ya. Terus kalau umpamanya paslonnya mau istilahnya belusukan, pasti paslonnya ini beresiko tinggi gitu. Nah, tapi yang jelas kita kalau saya gitu, saya bayangannya perhatikan micro targeting. Karena intinya gini, kalau umpamanya kita bicara tentang kayak tadi bicara tentang masyarakat di sekitarnya, kita lihat
pasti sudah punya itulah. Semua konsultan sudah menghitung, punya persentase masyarakat yang di kelas ini kebutuhannya apa, kelas ini. Jadi yang dituju adalah pola pikir pemikiran masyarakat, bukan targetnya mengumpulkan massa yang banyak, tapi menyebarkan pola pikir, terutama visi misi para calon begitu ya. Kalau umpamanya yang saya bisa bilang gini, hati-hati loh, di tiap kelurahan kebutuhannya bisa beda. Oke. Bu Aziza, menarik di tengah pandemi COVID-19, tentu setiap calon kepala daerah punya cara tersendiri ya. Kalau di pilkada sebelumnya, ya mungkin dengan cara mengumpulkan massa, acara-acara yang mengumpulkan banyak orang itu sangat efektif untuk mendulang suara dan meraup popularitas dan mendongkrak elektabilitas. Nah, di saat pandemi ini apa kira-kira cara yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan massa sebanyak mungkin tanpa harus mengumpulkan dan juga melanggar protokol kesehatan, Bu? Ya, saya kira ini mungkin pertama kalinya. Ini belum pernah ada pilkada dalam situasi yang seperti sekarang. Jadi kita semua juga belajar soal ini. Memang perlu kita melihat situasi pilkada sekarang ini ya. Pertama, bahwa pilkada ini adalah bukan pertarungan hidup dan mati, ya gitu kan. Jadi harus riang gembira, ya, harus riang gembira, terus saling menghormati. Itu nilai-nilai etik moral itu sehingga timbul kreativitas dan inovasi-inovasi di dalam berkampanye. Saya sih melihat masih diperlukan konvensional campaign itu masih diperlukan, cuma lebih terbatas karena COVID ya, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan, karena itu tetap diperlukan untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan itu ya. Karena kalau menurut kami ya, kalau kita bicara politik santun, itu politik yang artinya santunnya kita ini bukan cuma kepada rakyat loh ya, kepada lawan atau kepada paslon lain ya, tapi juga kepada alam raya. Nah, itu yang kadang-kadang kita juga nggak peduli. Ketika kampanye kita tidak memperhatikan lingkungan dan alam raya kita itu. Jadi kita harus juga kreatif itu bagaimana mengajak masyarakat ya dengan program-program yang membawa mereka sebagai subjek pembangunan. Nah, gitu ketika konvensional campaign tuh kita ngarahnya ke sana. Gitu. Program-program yang pro rakyat pasti yang harus kita lakukan. Kemudian juga tindakan afirmasi kepada kaum yang rentan secara sosial. Contoh sembako. Nah, kita turun itu kan sebetulnya kreativitas para paslon ya untuk turun. Itu dalam konteks tadi afirmasi kepada kaum yang rentan yang memang terdampak COVID misalnya. Kemudian juga bagaimana kita mendukung ya, kalau di Tangsel ini kan bagaimana kita mendukung kampung ini tetap terpelihara sambil tetap terus menata kota. Itu kita komunikasikan secara konvensional campaign. Secara modern campaign kan kita menggunakan media sosial yang virtual campaign. Iya, virtual campaign ya, yang punya value added sebetulnya, punya keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan. Dengan tadi tetap memperhatikan ya moral etik ya di dalam menggunakan teknologi digital itu. Karena kan tetap harus memperhatikan tidak boleh sampai melanggar konstitusi ya. Kan ada undang-undang ITE itu ya kan, mereka bisa terjerat itu dengan undang-undang ITE. Jadi Bu Aziza harus punya konsultan yang mengerti media sosial. Betul, juga. Ada analis yang kemudian bisa menganalisa bagaimana sikap dan karakter dari setiap warganet begitu ya. Iya, makanya tadi saya sampaikan gagasan-gagasan itu bukan cuma santun kepada manusia, tapi alam raya. Dan itu kita amplifikasi ya, bahwa semangat santun itu kita sosialisasikan kepada masyarakat lewat teknologi digital itu, lewat sosmed ya. Seperti contoh misalnya kita menggalakkan gerakan menanam dan makan kelor sebagai tanaman rakyat di Kota Tangerang Selatan. Itu semangat dari tagline Permata itu ya, bagaimana terjadi pemerataan kemajuan. Nah, konteks maju itu filosofi kelor itu, Mas Arief. Kelor itu kan pagar ya, pagar baik di dalam maupun di luar yang
yang menunjukkan sebagai sebuah kemajuan, kan katanya anti satet dulu ya Mas. Yeah. Itu artinya itu kemajuan. Yeah. Dan dari kalau itu bisa bisa ditanam di mana saja, artinya merata. Nah itu simbol yang kita bawa. Kita ajak masyarakat untuk ini loh yang diharapkan. Ini menarik tadi Bu Aziza mengatakan bahwa santun tidak hanya kepada rival politik, tidak hanya kepada rakyat, masyarakat dan calon pemilih, tapi juga kepada alam yang akhirnya membuat sinergi yang baik untuk bisa kita memenangkan pilkada. Nanti saya akan ke Pak Arief, apa yang perlu kita lakukan, pendidikan politik seperti apa yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi pilkada yang sudah semakin maju ini, apalagi ada virtual campaign tadi yang disebutkan Bu Aziza. Namun kita jeda dulu, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Di era digital, tentu masyarakat membutuhkan sebuah inovasi dalam menerima setiap visi misi dari calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2020. Lalu pendidikan politik seperti apa yang dibutuhkan di konteks kekinian? Saya akan langsung ke Pak Arief dari Pemuda Pancasila. Seperti apa Pak? Apakah PP juga punya program pendidikan politik nih kepada masyarakat? Kalau kami jelas, kita kan ada kaderisasi ya. Yeah. Jadi memang juga kita memberikan sebuah pendidikan politik kepada kader-kader kita, bagaimana supaya kader-kader kita itu juga bisa diterima oleh masyarakat, terutama kan itu. Tapi berkaitan dengan politik, apalagi bicara konsentrasi mengenai pilkada ini, mau pemilu, mau apapun, ini kan bicara bangsa dan negara. Yeah. Nah, kalau bicara pendidikan politik itu juga kan memakai sarana. Misalkan media. Nah, media juga menurut saya sangat penting sekali. Kadang-kadang, ya mohon maaf, media sendiri yang memprovokasi. Nah, ini yang saya harus ingatkan juga kepada teman-teman media, teman-teman jurnalis, tidak menjadi bagian dari provokasi politik. Hanya menyampaikan saja. Hanya menyampaikan realitas, faktanya. Baik. Nah, terus kedua, ini kan kita harus bicara bagaimana mengedukasi masyarakat supaya masyarakat juga bisa tertarik. Karena partisipasi masyarakat ini kan juga menjadi satu goalnya kan gitu kan, supaya mereka bisa ikut terlibat dalam pesta ini. Nah, jangan sampai di tengah COVID ini partisipasi masyarakat sangat lemah gitu loh, sedikit yang terlibat dalam proses demokrasi ini. Ini juga membahayakan, berarti ada kegagalan kita sebagai orang-orang yang aktif dalam lingkup kenegaraan ini. Nah, selain itu juga ada wasitnya dalam proses konsultasi itu, misalkan kayak KPU, Bawaslu, terus juga ada aparatur negara, misalnya kejaksaan, polisian, TNI. Nah, ini juga harus bagaimana supaya bagian dari negara ini harus netral sebagai wasit. Karena setiap pertarungan kadang-kadang kita main bola aja itu, ribut antar penonton, antar pemain itu karena wasitnya tidak adil. Nah, jadi banyak hal. Ini kan merupakan pendidikan politik dari secara bentuk keseluruhan. Pendidikan politik juga ya? Iya dong. Nah, makanya saya hanya mengingatkan, terutama yang paling mengerikan ini kan media lah. Tidak bisa dipungkiri bahwa media ini menjadi salah satu sarana demokrasi yang luar biasa. Dan ini PR bagi media juga untuk bisa mengkoreksi dirinya juga ya. Oke, Pak Agi, terakhir apa yang perlu kita cermati lagi mengenai Pilkada serentak 2020, bagaimana kita menghadapinya di era digital ini? Kembali lagi saya sampaikan bahwa masyarakat itu kayak kertas putih, mau jadi biru atau merah itu kembali kepada yang mengisinya gitu. Kalau sekarang ini pilkada mau dibawa kemana, mau seru, mau tiba-tiba konflik, mau santun, itu kita kembalikan ke satu pasti ke calon pilkadanya. Yang kedua ya ke teman-teman di konsultan untuk tidak kolaborasi kepala daerah dengan konsultan, cara yang baik, strategi yang baik, menghasilkan kemudian pilihan yang baik juga dari masyarakat. Baik, terakhir Bu Aziza, saya juga dengar kabar Ibu ada sebuah inovasi baru kabarnya ya dalam berkampanye di era digital ini. Bu, mungkin bisa kita ketahui seperti apa inovasi yang sudah dilakukan, Bu? Ya, tadi saya sampaikan ya bahwa paslon ini harus betul-betul mengedepankan ide-ide dan gagasan. Dengan situasi seperti COVID, ya tentu tahapan tetap harus kita lalui ya. Hanya tentu kita harus pandai-pandai nih mengemas tahapan-tahapan itu dengan baik. Contoh saja kemarin pada saat deklarasi ya, kami membuat satu deklarasi yang
agak unik ya, kami sebut dengan drive-in declaration. Drive-in declaration. Iya, jadi para pendukung kita menonton proses deklarasi itu lewat di dalam mobil ya, menontonnya dari dalam mobil, sehingga mereka tidak menonton kemudian bersama-sama, jadi tidak ada physical distancing lah di sana. Ya. Jadi itu bisa sudah menonton deklarasi dari jarak cukup dekat, tetapi ya itu tadi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Baik, terakhir Bu Azizah, kita bicara juga mengenai ruang politik bagi perempuan ya. Apakah di Pilkada 2020 ini perempuan sudah terakomodir? Bagaimana mereka bisa berperan juga dalam politik begitu? Saya melihat perempuan sekarang ini ya, di era reformasi, pasca reformasi, itu berbeda sekali ya, cukup banyak ruang-ruang publik yang perempuan ikut mengambil peran di sana. Dan banyak kepala-kepala daerah sekarang ini perempuan. Ya. Karena ternyata kepemimpinan perempuan lebih lebih banyak lebih contohnya sekarang mampu menyentuh harapan masyarakat dan lebih telaten ya, lebih telaten layaknya untuk ibu, melayani, ya? Lebih peduli untuk melayani masyarakat, lebih pro rakyat lah. Mungkin karena perempuan ini punya sifat-sifat mulia, ya kan? Beda sama laki-laki ya, lebih berempati ya. Itu merupakan kelebihan menurut saya, dan itu harusnya betul-betul dikelola dengan sangat baik, bahwa perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas ya dan rekam jejak melayani publik secara baik memang harus diberi ruang yang luas ya untuk mengambil peran-peran strategis sebagai pimpinan kepala daerah, karena ini adalah skala kecilnya ya. Negara dalam skala kecil yang lebih dekat dengan masyarakat. Tentu diperlukan perhatian yang besar sekali kepada masyarakat untuk bisa melayani, mengayomi ya, sehingga kayaknya tepat sekali kalau perempuan mengambil peran-peran itu. Jadi udah nggak ada lagi yang sekarang namanya laki-laki, perempuan, perbedaan gender semua sama begitu, karena di mata hukum politik pun semua gender sama begitu ya, Bu Azizah ya? Ya, sepanjang tadi memiliki kapasitas dan rekam jejak pelayanan publik ya. Oke. Apa yang perlu dipahami publik terakhir Bu mengenai Pilkada serentak ini, bagaimana komitmennya untuk bisa bertarung secara sportif juga dengan cara-cara yang baik juga, dan tentunya berpolitik santun, apa yang ingin disampaikan begitu? Saya kira untuk para paslon, termasuk saya mungkin ya, ini kita harus meluruskan niat bahwa keinginan kita adalah menciptakan proses demokrasi yang damai, yang riang gembira, yang mengedepankan gagasan-gagasan. Sehingga tentu kita tidak boleh mengecampingkan nilai etik moral di dalam proses dan tahapan-tahapan pilkada itu. Dan juga kita ingin agar gagasan-gagasan itu kita komunikasikan kepada masyarakat dengan kemasan-kemasan yang sangat inovatif ya. Sehingga media sosial ini memiliki peran yang baik ya, sebagai mitra untuk kita. Jadi nanti media sosial jangan kemudian mengambil peran yang antagonis ya, dengan menyebarkan hoak misalnya. Tapi saya melihat bahwa mereka adalah mitra kita untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan kita kepada masyarakat. Bagaimana saya menyampaikan program untuk memperbaiki kualitas lingkungan alam di Tangsel juga melalui media sosial ya, program panen hujan, itu juga kita kembangkan karena persoalan di Kota Tangerang Selatan juga persoalan lingkungan, isu-isu lingkungan. Jadi mari kita mengajak juga mitra-mitra kita, baik tadi konsultan, termasuk para calon pemilih sosial, juga, calon pemilih juga begitu. Kita sibukkan dengan gagasan-gagasan kita dan inovasi-inovasi itu. Dan itu cara yang baik untuk berkontestasi begitu ya? Untuk berkontestasi, tidak berkonfrontasi. Terima kasih Ibu Azizah sudah hadir malam hari ini bersama kami. Pak Agi terima kasih, Pak Arief terima kasih. Tentu dalam pilkada tidak harus ada emosi karena ini sebuah selebrasi. Perlu cara-cara politik yang baik dalam berkontestasi agar masyarakat bisa teredukasi begitu ya. Demikian Dialog Indonesia Bicara untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Oki Satrial. Sampai jumpa.